Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? siang Bu, Siang, Bu. alhamdulillah sehat. Siang baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita sudah bertemu di pertemuan kita kali ini di praktikum akuntansi jasa dan dagang. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, tolong dipimpin doanya oleh Junita ya, Nak. Baik, Bu. Ya, silakan. Oke, yang berarti apa ini? Namanya kan selamat siang teman-teman semua. Alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Junita telah dipimpin doanya. Ya, gimana hari ini, sehat semua ya? Masih semangat buat belajar? Semangat Bu. Oke, walaupun siang kita tetap harus semangat ya, Nak. Ya, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Masih ingat kemarin kita belajar apa, Nak? Neraca saldo. Neraca saldo. Untuk neraca saldo. Oke, coba kalau siklus akuntansi yang menutup akun-akun nominal itu apa ya? Jurnal penutup, Bu. Iya, betul. Kemarin kita sudah pelajari jurnal penutup. Untuk menutup akun nominal. Masih ingat akun nominalnya apa saja? Ada apa saja? Pendapatan, beban, Ya. Pendapatan, beban. Itu Modal. Modal itu yang di prive ya, menutup akun prive. Dan satu lagi untuk menutup akun laba rugi. Ya, berarti setelah belajar jurnal penutup, kita akan mempelajari yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Ya, baik. Ibu akan mempresentasikan terlebih dahulu ya, Ibu share. Sebelumnya presentasi Ibu nampak, Nak, di Zoom kalian? Nampak Bu. Nampak, Bu. Oke, nampak, Bu. Ya, untuk hari ini kita akan membahas neraca saldo setelah penutupan. Oke, di sini nanti kalian akan diminta untuk bisa menguraikan definisi serta kegunaan dari neraca saldo penutupannya itu di perusahaan jasa dengan benar. Selain itu, dengan kalian belajar neraca saldo setelah penutupan, kalian diminta juga akan bisa menguraikan langkah penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo penutupan dengan benar serta percaya diri. Kalian juga bisa dapat menganalisis akun-akun apa saja sih yang untuk ditutup dan neraca saldo penutup di perusahaan jasa dengan benar. Dan terakhir, kalian dapat menyajikan neraca saldo penutupan untuk perusahaan jasa dengan tepat. Oke, nah di sini Ibu ada video pembelajaran. Di video pembelajaran ini tolong disaksikan sama kalian dan diamati. Nanti setelah mengamati, Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan Ibu.
Oke, pertanyaan Ibu, bagaimana langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan? Kalau kemarin kan kita sudah pernah menutup jurnal penutup. Nah, sekarang bagaimana nih langkah-langkah penyusunannya neraca saldo setelah penutupan? Oke, tolong disimak. Ya, oke. Hai, Yudi di sini. Aku mau share. Ya, sebelumnya suaranya kedengaran nggak tadi nak videonya? Kedengaran, Bu. Hai, Yudi di sini. Aku mau share kelanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini step yang hampir terakhir ya, sebelum final pembahasan. Neraca saldo penutupan ini merupakan neraca saldo yang dibuat setelah pembuatan jurnal penutup. Isinya sama aja kayak neraca saldo yang sebelumnya. Yaitu ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Stepnya sama ya. Cara lihatnya di mana? Dari buku besar. Buku besarnya tapi beda ya saldonya dari yang buku besar sebelumnya, video sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu hanya postingan dari saldo awal dan jurnal umum. Nah, kalau yang ini, kalian juga harus memposting AJP dan jurnal penutup. Caranya sama aja kok. Kalau misalnya agak lupa, silahkan lihat di video besar ya, cara posting itu gimana. Coba lihat akun-akun nominal atau akun-akun yang sudah ditutup, itu semua udah nggak ada saldonya. Jadi udah nol. Yang tersisa adalah akun-akun real. Langsung aja dimasukkan ke neraca saldonya. Masukkan satu persatu mulai dari yang pertama itu kas, nomor akunnya, terus keterangannya itu kas, saldonya berapa. Kan semuanya sama caranya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan, dan jumlahnya ini harus balance antara debit dan kredit. Kalau tidak berarti ada yang kurang. Nah, segampang itu. Semoga kalian semua juga bisa paham ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you. Ya. Oke, bagaimana videonya? Apakah terlalu cepat tadi cara penyusunan neraca saldo setelah penutupannya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, ada yang mau menjawab dari pertanyaan Ibu? Sudah dilihat ya, diamati videonya bagaimanakah cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, tadi langkah-langkahnya bagaimana? Ada yang tahu nggak awalnya? Pertama dari mana dulu tadi? Ya, Wina. Di posting. Ya, sebenarnya kan kita sudah mengerjakan tadi dari jurnal penutup ya. Ya, jurnal penutupnya itu jangan lupa kalian posting terlebih dahulu ke mana? Postingnya ke buku besar. Oke, habis dari kalian posting buku besar, kan tadi yang akun nominal ya, ketika sudah diposting dia akan tadinya pendapatan, nilai saldonya pendapatan di kredit, diposting dari sebelah debit, berarti kan nilainya akan menjadi apa? Nol ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi menjadi nol. Terus selanjutnya lagi berarti akun nominalnya berarti sudah tidak ada nilai nominalnya lagi kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, berarti yang tersisa hanya akun apa? Ada yang tahu yang tersisa berarti hanya akun apa tadi pas setelah diposting itu? Akun real, Bu. Iya, betul. Akun real saja. Oke. Kalau gitu yang tadi di video itu akun realnya terdiri dari akun apa saja golongan akunnya? Kas. Kas termasuk golongan apa? Kas termasuk golongan aset. Iya, aset atau harta. Berarti hanya ada harta atau aset, terus lanjut lagi ada apa saja? Ada utang. Ada utang, terus lanjut lagi ada
Modal. Modal. Oke. Oke, berarti stepnya kayak seperti itu ya. Untuk penyusunan neraca saldo setelah penutup, berarti kalian ambil dari hasil postingan jurnal penutup terlebih dahulu, kalian kerjakan ke buku besarnya. Sama seperti dari buku besar biasanya. Oke, Ibu lanjut ya untuk screen-nya ya, Nak. Baik, Bu. Ya, nah sekarang tujuan utama dalam menyusun neraca saldo setelah penutup. Oke, tujuan utamanya biar apa sih gitu? Oke, di sini untuk memeriksa kebenaran saldo dan keseimbangan dari jumlah kredit ataupun debit setelah dilakukan jurnal penutup. Nah, lanjut. Nah, dari mana nih penyusunannya? Nah, di sini kan ada ya macam buku besar T ya. Ada golongan akun harta, di sini ada kewajiban, ada modal. Oke. Untuk format neraca saldo setelah menutup tetap sama dengan neraca saldo umumnya. Kalian kan sudah pernah ngerjain ya neraca saldo pada saat kemarin posting buku besar ya, Nak ya. Nah, neraca saldo Sudah, Bu. ya sama juga seperti neraca saldo umumnya. Berisi informasi tentang akun, kemudian nominal debit dan kredit. Nah, nanti isinya kalau di neraca saldo setelah penutupan isinya ada nomor akun, ada nama akun, ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, yang jika dijumlahkan masing-masing sisi akan seimbang, berarti harus seimbang balance. Dasar penyusunan neraca saldo setelah penutup ini adalah dari nominal saldo akhir buku besar setelah melalui tahap posting. Ya, jadi jurnal penutup terlebih dahulu diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar, nanti kan ada nilai saldo akhirnya tuh. Nah, saldo akhirnya itu yang dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutup. Seperti itu. Nah, akun-akun yang muncul hanya ada akun real saja. Tadi yang dibilang Aryo, akun real terdiri dari berarti harta, utang, dan modal. Nilainya harus balance antara sebelah debit dengan sebelah kredit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh format neraca saldo setelah penutupan. Oke. Formatnya seperti biasa harus ada nama perusahaan, muncul di sini ada judulnya, neraca saldo setelah penutupan, terus jangan lupa ada periodenya, jangka waktunya. Oke, di sini ada pertanyaan, akun apa saja yang ada di neraca saldo penutupan? Bisa dilihat berarti sini hanya ada akun apa, Nak? Harta. Piutang usaha. Iya, harta. Ada apa lagi, Uci? Akun-akunnya di neraca saldo setelah penutupan. Drive, Bu. Prive, coba Modal. dilihat. Prive di sini ada nggak akun Prive? Nggak ada, Bu. Modal. Nggak ada. Prive sudah tidak ada. Kenapa sudah tidak ada? Karena pada saat di jurnal penutup itu sudah ditutup ya. Ya, masih ingat nggak kemarin kan pada saat kita nutup ada menutup akun Prive, ya kan ya? Ya, berarti Iya, Prive Bu. tidak pakai. Berarti hanya ada akun tadi harta. Harta berarti dari golongan akun apa saja nih? Dari kas, terus apalagi piutang, sewa, Utang, asuransi, sewa dibayar juga. ya perlengkapan sama peralatan. Terus untuk golongan golongan apa lagi? Beban. Beban, Bu. Emang ada beban? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Iya, golongan kewajiban termasuk di sini akunnya apa, Nak? Kalau golongan kewajiban? Utang, Bu. Utang. Oke, terus terakhir berarti Modal. modal. Oke. Nah, di sini nilainya balance nih antara debit sama kreditnya. Oke, ini angka-angkanya dapatnya dari mana? Dari saldo akhir di buku besar setelah posting jurnal penutup. Oke. Sampai sini paham?
Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, neraca saldo setelah penutupan merupakan bukti bahwa proses penjurnaan serta memposting ke buku besar tersebut harus dilakukan secara benar. Sehingga langkah selanjutnya dalam menyajikan contoh laporan keuangan dapat memberikan kepastian dan keseimbangan untuk saldo di periode berikutnya. Oke. Nah, di sini kalian diminta untuk mengerjakan studi kasus. Oke, studi kasus udah dibuka belum? Udah Ibu share di Google Classroom? Udah, Bu. Udah, coba. Oke, ini kerjakan diskusikan dengan teman kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Presentasikan hasil diskusi kalian. Diskusinya selama 10 menit. Oke, baik, Ibu bagi ya per kelompoknya. Ini Ibu stop share dulu. Oke, untuk kelompok pertama Ibu bagi ya, bareng-bareng. Untuk soalnya silakan dicek di Google Classroom ya, Nak. Nih soal seperti ini. Oke, ini ada buku besar. Kelihatan? Nampak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke. Paham, Bu. Ada buku besar. Oke, ada buku besar. Nama perusahaannya adalah Bengkel Anda, buku besar umum. Atau periodenya Desember tahun 2020. Oke. Oke, buku besar. Terus di sini ada jurnal penutupnya. Oke. Nah, tapi dari sini jurnal penutupnya itu sudah diposting apa belum ya? Nah, ini belum diposting. Berarti kalian harus terlebih dahulu di apa? Setelah ada jurnal penutupnya? Diposting, Bu. Iya, posting ke Buku besar, Bu. besar. Setelah udah posting ke buku besar, nanti baru ada hasil akhirnya. Ini tugasnya. Oke, Ibu bagikan kelompok ya. Nah, nanti kelompok kalian silakan berdiskusi. Oke. Pak, Oke. Sudah masuk ke roomnya masing-masing? Saya belum masuk, Bu. Belum masuk. Oke, taruh Suci. Ini udah Ibu masukin? Sudah, Suci? Oke. Posting dari neraca dari jurnal penutup ke buku besar. Iya, diposting. Del, gimana? Sudah bisa belum, Del? Nggak tahu, Bu. Gak taunya di mana? Eh.
Oke, coba dikerjakan dulu itu dikerjakannya berarti bisa menggunakan Microsoft Excel ya, Nak? Iya, Bu. Iya. Ya. Ini di posting yang jurnal penutup sama neraca di ini nggak sih ituin sama neraca saldo yang sebelumnya? Ya, coba diposting nggak sama dengan neraca sebelumnya? Yang diposting yang mana Ibu tanya? Di situ di soalnya apa? Pertanyaannya. Cuman disajikan buku besar beserta jurnal penutupnya doang ya? Iya. Iya. Berarti yang diposting yang mana tuh, Win? Jurnal penutupnya doang ya? Iya, posting dari jurnal penutupnya. Nanti Berarti yang neraca saldo sebelumnya nggak usah? neraca saldo sebelumnya itu kan sudah melakukan postingannya tersebut dari setelah jurnal penyesuaian kan? Nanti kalau udah diposting baru dibikin neraca saldo setelah penutup ya, Bu? Iya, betul. Sama seperti neraca saldo biasanya. Kamu ambilnya dari hasil Iya, Bu. akhir, dari saldo akhir, dari setelah postingan jurnal penutup tersebut. Iya, Bu. Ya, Yang dia tadi. Ya, jadi kita kayak disuruh bikin kayak huruf T sesuai sama yang dari buku besar ini. Kan buku besarnya kan bengkel Anda. Jadi kayak bentuk T nanti disesuaiin gitu loh. kayak yang contoh tadi kan? Apa? Kayak yang contoh tadi. Iya nih, jadi kayak misalnya akun kas itu di nominal di mana aja, jadi nanti kita masukin akun kas, terus nanti beda-beda gitu, utang sendiri, kas sendiri, piutang sendiri gitu loh. Buku besar huruf T itu yang buat kayak buku Ya. besar huruf T. Iya, jadi yang kita bikin sendiri-sendiri gitu loh, jadi Iya, sebenarnya neraca saldonya itu hampir sama kayak neraca saldo setelah kita posting buku besar ya. Kalian udah pernah kan proses yang setelah melakukan posting buku besar, terus kalian mengerjakan neraca saldo ya kan, Nak? Iya. Iya, Bu. Nah, cuman bedanya kalian posting dulu jurnal penutupnya itu ke buku besarnya lagi hasilnya. Nah, nanti ambil angkanya itu dari hasil akhir dari saldo akhir dari pepostingan dari buku besar tersebut. Nah, nanti kan yang diposting jurnal penutupnya itu kan hanya akun-akun nominal saja. Akun pendapatan, akun beban, terus akun laba rugi sama akun satu lagi akun apa? Ya, akun Prive, betul Ika. Suaranya ya, akun Prive ya. Jadi nanti kan setelah diposting nanti akan kelihatan nih yang hanya ada muncul saldo akhirnya. Nah, nanti dari akun-akun yang sudah ditutup itu pasti sudah tidak ada lagi muncul nominalnya. Gitu. Oke. Bagaimana nih kelompok 3 hasil diskusinya? Lagi ngitung, Bu. Kalau ngitung. Kalau Junita lagi apa nih, Jun? harus lihat soal Bu.
Ya, nggak soal. Oke, ada yang masih kurang paham nak dari diskusi tersebut? Gak sih, Bu, paham, Bu. Coba dicoret-coret dulu di Microsoft Excel ya. Iya Bu. Baik, Bu. Ini lagi nyoba-nyoba, Bu. Baik. Oke. Ya, bagaimana hasil diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, coba dikirimkan di grup biar Ibu nanti akan presentasikan. Tapi tolong yang presentasi mau kelompoknya siapa nih? Kelompok Vina Bu. Oke, kelompoknya Wina ya. Nanti Wina tolong presentasikan ya, Nak. Nanti yang lain tolong disimak, dan kalau misalkan memang ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Baik Bu. Ya. Oke. Ibu tampilkan dulu. Oke, nampak? Nampak, Nak? Iya, Bu. Oke, Udah. silakan. Wina mau terlebih dahulu ditampilkan yang mana terlebih dahulu, buku besar atau NSP-nya? Besarnya dulu. Oke, buku besar. Silakan, Win. Kalau misalkan nanti suruh scroll ke bawah, informasi ke Ibu suruh scroll ke bawah ya. Iya, Bu. Ya, silakan instruksi. Wina mulai presentasi dari grup kelompoknya Wina. Ibu persilakan. Ini hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 2, yaitu ini kita memposting AJP ke AJP dan jurnal penyesuaian. Ini ada akun Jurnal penutup, kas. Nak, bukan jurnal penyesuaian Ya, jurnal ya. penutup. Ya, jurnal penutup. Terus ini ada akun kas. Formatnya sama kayak buku besar yang sebelumnya, kayak yang biasa. Pada neraca saldo sebelumnya, kasnya itu nominalnya sebesar 15.200.000. Pada jurnal penutup nggak ada akun kas, maka nggak ada pengurangan. Oke, lanjut. Lalu ada piutang usaha, itu ada dari jurnal penyesuaian sebesar 200.000, dan di jurnal penutupnya juga nggak ada akun piutang, maka nggak ada pengurangan. Terus ada perlengkapan bengkel,
sebesar 2.500.000. Terus pada tanggal 31-nya sebesar 1.500.000 di kredit, maka total perlengkapan bengkelnya itu sebesar 1 juta. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 7 Desember itu ada 600.000 di debit. Terus pada tanggal 31 di jurnal penyesuaian asuransi dibayar mukanya 50.000 di kredit, maka 600 dikurangi 50.000 maka jadi 550. Ya. Terus ada mesin las. Mesin las pada tanggal 1 Desember pada neraca saldo sebelumnya ada saldonya 5 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin las. Di jurnal penyesuaiannya dia menyusut sebesar 40.000 di kredit. Lalu ada utang usaha. Pada tanggal 1 Desember di neraca saldo sebelumnya ada saldonya 5 juta di kredit. Lalu utang wesel sebesar 2.500.000 di kredit. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 2 Desember sebesar 1.200.000 di kredit. Lalu di jurnal penyesuaian ternyata ada juga, maka kita masukkan di posting ke buku besarnya jadi 400.000. Jadi 1 juta dikurangi 400.000, sisanya 800.000 di kredit. 1.200.000 ya, Win? Bukan 1 juta ya? Ya. Lanjut. Terus ada utang gaji. Di jurnal penyesuaian ada 1.200.000 di kredit. Lalu ada utang bunga sebesar 50.000 di kredit. Lalu ada akun modal. Pada tanggal 1 Desember ada sebesar 10 juta. Terus pada jurnal penutup itu kan menutup modal sama prive. Ada akun modal. Maka kita catat di keterangannya sebagai jurnal penutup sebesar 2.860.000 dan 500.000 di kredit, hasilnya 12.360.000. Ini menutup akun apa aja nih, Win? Di modal? Di jurnal penutup ya, Bu? Iya. Menutup akun modal sama prive. Iya, akun laba rugi ya? Akun laba rugi sama akun prive ya? Iya. Oke, lanjut. Terus ada prive. Di neraca saldo sebelumnya ada saldonya sebesar 500.000. Terus di jurnal penutup dia ada akun prive, jadinya kita masukin sebesar 500.000. Maka prive-nya habis. Iya. Lanjut. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Itu kita lihat semuanya di jurnal penutup. Ikhtisar laba ruginya habis karena sebesar 10.600.000 itu. Ini yang ikhtisar laba rugi yang ada hasil apa nih yang dikredit? Dari hasil pendapatan ya? Iya, pendapatan. Lanjut. Terus yang sebesar 7.740.000 dari beban. Ya, betul. Terus yang 2.860.000 dari modal, Bu. Maka iya, ikhtisar laba dari ruginya habis. yang labanya ya, menutup akun laba. Terus ada
pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada neraca saldo sebesar 10 juta. Terus di jurnal penyesuaiannya ada 400 sama 200. Jadi sebesar 10.600.000. Terus pada jurnal penutup, karena dia menutup pendapat, kan ada akun pendapatan jasanya, Bu. Jadinya di posting pendapatan jasanya jadi habis. Iya. Lalu ada beban perlengkapan. Di jurnal penyesuaian ada sebesar 1.500.000. Iya. Dan di jurnal penutup ada akun beban perlengkapan karena menutup beban. Iya, betul. Jadinya Nah, berarti bebannya habis. iya, berarti di sini terlihat ya, pendapatan tadi juga ketika kita posting menutup jurnal penutup, berarti nilainya nominalnya ketika diposting sudah habis ya, Nak ya? Iya. Ya, lihat. Oke, lanjut. Di beban penyusutan mesin juga sama. Di jurnal penyesuaiannya ada 40.000 dan di jurnal penutupnya ada 40.000 di kredit, maka habis juga. Beban asuransi di jurnal penyesuaian sebesar 50.000 di debit dan di jurnal penutup sebesar 50.000, maka beban asuransi tersebut juga habis. Ya. Lalu ada beban gaji dan upah. Di neraca saldo sebelumnya ada saldonya sebesar 4 juta. Terus di jurnal penyesuaian ada 1.200.000 di debit. Maka totalnya 5.200.000. Di jurnal penutup, karena menutup beban lagi, maka dikurang sebesar 5.200.000, maka bebannya habis. Iya. Lalu ada beban sewa. Di neraca saldo sebelumnya ada saldo sebesar 900, dan jurnal penutupnya ada 900 di kredit, beban tersebut juga habis. Terus ada beban bunga. Di jurnal penyesuaian ada sebesar 50.000 di debit, dan di jurnal penutup 50.000 di kredit, maka bebannya habis. Oke, berarti di sini yang habis akun-akun apa aja nih? Akun nominal. Akun beban, Akun beban, terus akun apa lagi? price, pendapatan, Habis, laba oke. Pendapatan juga. Terus akun apa lagi? rugi, Bu. Ikhtisar laba rugi ya. Akun ikhtisar laba rugi ini akun yang menampung pendapatan dan beban sebagai akun sementara. Nah, ini neraca saldo setelah penutupannya tabelnya ya, Win ya? Ya. Ya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini nilainya. Berarti ini balance nggak nih nilai nominalnya nih? Balance, Bu. Balance. Oke, antara sebelah debit sama kredit. Nah, ini modal yang dipakai modal ketika kalian posting setelah di jurnal penutup. Yang ini ya, Nak? Yang ini ya, Win ya? Iya, Bu. Saldo Iya. akhir. Silakan lanjut dipresentasikan ini gimana, Win? Coba. Bu, maaf, itu aku salah nulis, bukan buku besar. Oh iya, Tapi ini seharusnya neraca saldo setelah penutupannya, Nak. setelah penutupan. Iya, maaf ya, Bu. Iya, Nak, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa langsung dikoreksi. Oke, ini angka-angkanya dapatnya dari mana, Wina? Itu diambil dari saldo akhir. Oke, Yang saldo tadi di buku besar. akhir yang di sini ya, yang terakhir berarti ya. Iya. Oke, ngambil saldo akhir yang dari sini. Oke, saldo akhir tinggal dipindahkan ya. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, ini modal. Nah, ini modalnya bukan modal pada saat di awal. Berarti yang pakai sekarang modal akhirnya ya. Iya, Bu. Iya, oke. Maka harus balance antara sebelah debit sama sebelah Kredit. kredit. Oke. Terima kasih Wina, tepuk tangan buat Wina. Ya, sudah presentasi. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau menyanggah atau menambahkan?
Dari tugas ini, ada yang mau menambahkan? Saya stop share ya. Oke. Ada yang mau menambahkan dari presentasinya Wina? Oke, kalau misalkan memang tidak ada, berarti sudah paham semua, Nak? Insya Allah. Oke, insya Allah ya, langkah-langkah penyusunannya. Oke, seperti itu untuk langkah-langkah penyusunannya. Untuk materi kita neraca saldo setelah penutupan. Oke. Ya. Nah. Oke. Baik. Berarti materi itu yang sudah kita bahas, materi neraca saldo setelah penutupan, hampir sama seperti neraca saldo pada umumnya, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, sekarang Ibu tanya siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, ayo selain Wina, siapa lagi? Ayo. Jubaida? Ya, ada yang membantu Ibu. Siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih neraca saldo setelah penutupan itu? Neraca saldo adalah ini Bu, yang dibuat setelah jurnal penutup. Oke, Aryo, neraca saldo ini yang sudah dibuat setelah jurnal penutup. Nah, manfaatnya apa tadi? Neraca saldo setelah penutupan? Memeriksa saldo dan keseimbangan dari jumlah kredit ataupun debit telah dilakukan jurnal penutup. Iya, untuk memeriksa keseimbangan antara debit setelah kredit setelah jurnal penutup. Jadi untuk mengetahui benaran periode berikutnya untuk nilai yang sebenarnya. Terus penyusunan neraca saldo setelah penutupan tadi dari mana saja dapatnya angka-angkanya? Dari jurnal penutup. Dari jurnal penutup, berarti harus diapa dulu itu namanya? Ke buku besar. Diposting ke buku besar, Bu. Iya, diposting terlebih dahulu jurnal penutupnya ke buku besar. Ambilnya dari berarti saldo akhir akun-akun yang ada di buku besar. Buku besar setelah penutupan. Oke, berarti yang tersisa akun yang di neraca saldo setelah penutupan, akun apa saja? Akun real, Bu. Akun real. Berarti terdiri dari akun harta, Kewajiban sama modal. Kewajiban dan modal. Betul sekali. Oke, nah seperti biasa setelah kita melakukan pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kalian silakan kerjakan post test ya. Nah, itu sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sudah dibuka Google Classroom-nya sambil dicek? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini silakan kerjakan. Nanti akan muncul seperti ini, seperti biasa nama. Jangan lupa. Nah, tinggal dikerjakan. Oh iya. Nah, contoh nih poinnya 1. Nomor 1 berarti apa nih? Perkiraan-perkiraan berikutnya yang terdapat pada neraca setelah penutupan kecuali Pajak bukan, Bu? apa? Pajak, Bu. Harga pokok penjualan bukan, Bu? Iya, kecuali harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan itu sudah masuk beban ya, Nak. Beban pokok persediaan. Nah, terus coba nomor 2. Nah, nanti silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Nanti per poin-poinnya nanti akan terlihat ya. Baik, Bu. Ya, oke.
Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, itu untuk neraca saldo setelah penutupan. Berarti neraca saldo setelah penutupan itu fungsinya untuk melihat keseimbangan antara debit dan kredit setelah kalian melakukan pemostingan dari jurnal penutup. Nah, di neraca saldo setelah penutupan, langkah-langkahnya dengan cara kalian memposting terlebih dahulu jurnal penutupnya ke buku besar. Nanti akan muncul saldo akhir yang terdiri dari akun-akun real saja, sedangkan akun nominal sudah ditutup. Nah, akun real terdiri dari adalah harta, utang, modal, dan pendapatan. Oke, berarti siklus akuntansi perusahaan jasa sudah selesai tahap itu. Berarti setelah perusahaan jasa kita masuk ke perusahaan apa, Nak? Dagang, Bu. Oh iya, perusahaan dagang. Ada yang tahu nggak perusahaan dagang itu bedanya dengan perusahaan jasa apa? Ada yang tahu? Kalau Perusahaan dagang, jasa itu menjual jasa. iya menjual jasa. Kalau perusahaan dagang Kalau- berarti Buat kalau perusahaan Barang. dagang barang menjual barang persediaan. ya menjual barang dagang tanpa mengubah produknya ya. Ya, berarti besok kita masuk ke transaksi di perusahaan dagang seperti kayak dokumen sumbernya, dokumen pendukungnya ya. Dan kita masuk lagi juga menganalisis transaksi-transaksi perusahaan dagang. Tolong dibaca terlebih dahulu literasinya mengenai perusahaan dagang. Seperti biasa, dicari terlebih dahulu apa sih transaksi perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan jasa. Oke, Nak? Baik, Bu. Iya, oke, terima kasih buat kalian semua, anak ibu, anak hebat, masih semangat belajarnya di sore hari ini. Ya, kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, Nak. Bu. Ya, oke, silakan dipimpin doa oleh Junita, silakan Jun. Teman-teman, pelajaran kali ini sudah selesai. Alangkah baiknya untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Satwina, terima kasih Maulida, Sylvia, Ardelia, Siva, Ika, Aryo Junita, Indah Suci, Riani, Nisa, Jubaidat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin. Terima kasih, Bu. Ya, iya, makasih ya, Nak. Terima kasih, Bu.